Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi Mas Elvikia tentang bayi tabung. Bayi tabung merupakan proses pembuahan terjadi di luar tubuh wanita atau in vitro. Atau kata lain, bayi di dalam proses kejadiannya itu ditempuh dengan cara inseminasi buatan, yaitu cara memasukkan sperma ke dalam kelamin wanita tanpa melalui senggama. Hukum dari bayi tabung ini ada 3. Yang pertama yaitu anak yang dilahirkan dari proses bayi tabung dan menggunakan sel sperma dan ovum dari suami istri. Hal ini dibolehkan dalam Islam dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami istri. Yang kedua yaitu anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dari sel sperma dan ovum dari suami istri, namun embrionya ditransfer ke ibu pengganti. Hal ini dibolehkan dalam Islam dan bahkan dibolehkan memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya itu. Pandangan tersebut disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam Islam. Yang ketiga yaitu anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan sperma dan ovum melalui donor. Secara tegas tidak ditemukan dalam Al-Quran, tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor seperti terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 223 dan surat An-Nur ayat 30. Cangkok anggota tubuh. Dalam kesehatan, pasal 1 ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh manusia yang berasal dari tubuh sendiri atau tubuh orang lain dalam rangka pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan organ tubuh yang tidak berfungsi dengan baik. Dalam hari ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan pasal 1 ayat 5 dirumuskan pengertian sebagai berikut. Transplantasi adalah rangkaian tindakan kedokteran untuk pemindahan alat dan atau jaringan organ tubuh, pengobatan untuk menggantikan alat atau jaringan tubuh dari manusia dengan baik. Pada dasarnya ada beberapa persoalan yang harus kita ketahui orang yang masih dalam keadaan hidup dan sehat. Transplantasi organ tubuh dalam keadaan hidup. Apabila transplantasi organ tubuh diambil dari orang yang masih dalam keadaan hidup dan sehat, maka hukumnya haram dengan alasan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan infakkanlah hartamu di jalan Allah dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Sungguh Allah Maha baik dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Yang nomor 2, transplantasi donor dalam keadaan koma. Melakukan transplantasi organ tubuh donor dalam keadaan koma hukumnya tetap haram, walaupun menurut dokter bahwa si donor itu akan segera meninggal karena hal itu dapat mempercepat kematiannya dan mendahului kehendak Tuhan. Hal tersebut dapat dikatakan eutanase atau mempercepat kematian. Oleh sebab itu, mengambil organ tubuh donor dalam keadaan koma tidak boleh menurut Islam. Yang nomor 3, transplantasi donor yang telah meninggal. Jumhur ulama fikih yang terdiri dari sebagian ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi berpendapat bahwa memanfaatkan organ tubuh manusia sebagai pengobatan dibolehkan dan si pendonor telah mewariskan sebelum ia meninggal atau dari ahli warisnya jika sudah wafat. Mendonorkan organ tubuh itu seperti menyedekahkan harta. Hal ini boleh dilakukan terhadap orang muslim ataupun non-muslim, tetapi tidak boleh diberikan kepada orang kafir harbi yang memerangi kaum muslimin dan tidak boleh diberikan kepada orang yang murtad, sehingga ia berhak dihukumi atau dibunuh karena kebolehan bagi seorang muslim untuk menerima organ tubuh non-muslim. Di dasarnya dari tubuh seorang muslim dan satu organ yang dibutuhkan tidak diperbolehkan dari tubuh seorang muslim. Yang kedua, nyawa muslim itu bisa melayang jika transplantasinya tidak dilakukan dengan baik.
Yang kelima, yang terakhir, hukum menjual dan mewariskan organ tubuh. Mengenai menjual organ tubuh manusia, ulama sepakat bahwa hukumnya haram berdasarkan pertimbangan berikut. 1. Seorang tidak boleh menjual atau memperdagangkan organ tubuhnya dan benda-benda yang bukan miliknya. Yang kedua, jika seorang menjual manusia mereka, maka selamanya si pembeli tidak memiliki hak apapun atas diri manusia itu, karena sejak awal hukum transaksi itu sendiri adalah haram. Dan 3, penjualan dapat mengakibatkan diperdagangkannya organ-organ tubuh orang miskin dipasangkan layaknya komoditi lain. Berikut pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramudityo Lana Sambodo. Di sini saya akan membahas tentang hukum eutanasia. Eutanasia adalah cara mengakhiri hidup seseorang dengan tindakan medis karena orang tersebut mengidap penyakit ataupun sebagainya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, jangan sekali-kali kamu berangan-angan ingin mati karena penyakit yang sangat berat menimpa kamu. Walaupun harus melakukannya, maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, panjangkanlah hidupku jika itu lebih baik bagiku, dan wafatkan aku segera jika itu lebih baik bagiku. Dari hadis ini bisa kita tarik kesimpulan bahwa kita hanya boleh berdoa tanpa melakukan tindakan bunuh diri, tindakan eutanasia dan sebagainya. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.